Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Vinia Artisari. Saya mahasiswa kategori 1 gelombang 3 PPG Daljab dari Universitas IFET. Saya pengampu mapel sejarah dari SMK Raden Umar Said Kudus. Nomor induk mahasiswa 9423110007. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Daljab dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara pada kelas 10 di SMK Raden Umar Said, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Ya. Oke, jangan lupa sarapan ya, biar acaranya berjalan dengan lancar. Oke, ini saya berikutnya mau absen dulu ya. Ahmad Asmi mana? Asmi mana? Aisyah Karaya, kemudian Aji Dwi Arianto, Akila, kemudian Cikal, kemudian Dewi, Fahri, Hilal, Muhammad Zain Al-Faiz, Nauril ada? Aisyah. Oke. Baik, kemudian Bu Vita berdoa dulu ya. Halo, berdoa dulu sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai. Silakan Mas Ketua kelas mimpin doa di depan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih untuk Mas kelas. Oke, ya. Oke, senang sekali kita pada pagi hari ini ya ketemu dengan kalian untuk melanjutkan pembelajaran pada mapel sejarah ya teman-teman ya. Tapi sebelum dimulai pembelajaran perlu kalian ingat bahwa kedisiplinan kelas ya hari ini tadi sudah berjalan belum? Tidak hanya hari ini saja, hari-hari ketika kalian pagi ya sebelum masuk itu ya tiket itu wajib karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian ketika ruangannya bersih, kalian nyaman, kemudian itu ya dalam pembelajaran itu kalian nyaman, kemudian mudah menyerap pembelajaran. Kalau nyaman, otomatis kalian fokus pada pembelajaran. Siap? Terus itu ya sepatu itu ditaruh di rak yang dirapikannya seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya teman-teman ya. Silakan direjenya maju ke depan, semuanya berdiri. Di pemuda Indonesia menuju musim singgah.
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ini ya, menganalisis hasil-hasil kebudayaan masa praaksara ya. Terus kemudian menganalisis corak kehidupan masa praaksara. Ini nanti yang kita pelajari untuk hari ini. Kemudian mengaitkan alat-alat yang masih digunakan saat ini dengan peninggalan masa praaksara. Jadi alat-alat peninggalan zaman dulu ya sekarang masih digunakan ya. Seperti apa itu cobek, kemudian gerabak, perhiasan itu kan masih digunakan pada saat ini ya, zaman ini ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda karena sekarang sudah menggunakan teknologi ya. Tujuan pembelajaran yang kali ini pada pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Nanti ada KTD, TTS, teka-teki silang itu. Kita bentuk kelompok ya, ada 5 kelompok nanti TTS saya bagikan kemudian didiskusikan bareng-bareng ya. Kita bahas lewat presentasi per kelompok maju ke depan ya. Siap ya? Siap ya? Siap. Saya ingatkan dulu materi yang sudah pernah saya berikan kemarin ya, mengingatkan pembelajaran yang kemarin ya. Ini di sini Bu Vita kemarin sudah memperkenalkan ada food catering, ada food producing, ada pergantian ya, seperti itu ya. Namun sebelum mengingatkan pembelajaran kemarin, Bu Vita di sini sebagai guru sejarah ya teman-teman ya, itu manfaat belajar sejarah itu banyak sekali ya teman-teman ya. Dengan belajar sejarah teman-teman dari mulai awal jumpa kalian habis MPLS sampai sekarang ini punya maksud dan tujuan dengan memperkenalkan materi-materi sejarah ya. Bu Vita tujuannya adalah untuk menanamkan sikap patriotisme, nasionalisme ya teman-teman, cinta kepada tanah air dan bangsa, karena kalian adalah generasi emas penerus bangsa sejarah. Nah kemudian yang berikutnya ini corak kehidupan masa praaksara ini ya teman-teman ya. Kemarin Bu Vita juga ada masa sejarah itu masa aksara, masa prasejarah itu masa praaksara. Nah, kemudian Bu Vita bertanya untuk pendalaman materi ya, manusia purba yang paling pintar itu manusia siapa ya? Siapa yang menjawab? Yang paling pintar manusia purba siapa ini ya? Nama saya Marinur Putra Mahendra. Manusia purba yang paling pintar adalah Homo sapiens. Homo sapiens adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern. Mereka terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Homo sapiens hidup di antara 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, dari akhir zaman batu kuno sampai zaman batu muda. Senang Bu Vita ya, pemahaman materinya sudah cukup jelas. Ya, manusia purba yang paling pintar adalah Homo sapiens, mirip dengan manusia purba modern telah berevolusi selama beratus tahun yang lalu. Hidupnya yaitu 10.000 sampai 40.000 tahun yang lalu, dari zaman batu kuno ke zaman batu modern. Benar sekali ya Mas ya, tepuk tangan. Ya, terus kemudian ada pertanyaan dari Bu Vita lagi, manusia purba yang besar ukurannya itu apa ya? Namanya apa ya? Manusia paling besar itu Meganthropus paleojavanus. Adapun ciri-cirinya Meganthropus paleojavanus, yang pertama adalah rahangnya yang tegak dengan geraham yang besar, 2. tulang pipi yang tebal, 3. kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam, 4. tidak memiliki tulang dagu, yang terakhir adalah otot-otot tengkuk kuat. Terima kasih. Meganthropus paleojavanus ini ditemukan oleh forum koneksual dari Jawa Tengah. Ini tadi mbaknya sudah lengkap dengan menyebutkan ciri-cirinya ya, seperti itu. Baik, ini yang ya kehidupan masa praaksara. Ini ada manusia purba di mana tempat tinggalnya itu dulu itu manusia purba di mana itu?
kehidupan masa dulu ya. Kemudian ini ya teman-teman ya, manusia purba pada zaman dulu ini sudah bisa membuat api ya teman-teman ya. Kehidupannya berburu dan meramu, tergantung dengan alam atau yang dinamakan food gathering ya teman-teman. Sudah bisa membuat alat dari sudah bisa membuat api dari batu. Caranya bagaimana itu? Dengan menggosok-gosokkan batu dengan batu, kemudian kayu digosok-gosokkan seperti itu, kemudian diarahkan ya kepada rumput, terus lumut, daun-daunan kering, kemudian bisa terbakar seperti itu ya. Terus fungsi api ya teman-teman, pada zaman dulu fungsi api itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ada yang menyebutkan ada masa praaksara ya teman-teman ya, itu dibagi menjadi berapa itu? Dibagi menjadi 3. Masa bercocok tanam, berburu dan meramu, kemudian masa perundagian. Nah, di sini Bu Vita di PPT ini ya ada food gathering dan ada food producing dan masa perundagian. Mas Devara. Food producing adalah cara kehidupan manusia prasarana di mana masyarakat mampu mengolah atau menghasilkan makanan. Waktu ini setingkat dengan masa bercocok tanam dan zaman Neolitikum. Masa food producing adalah ya kehidupan pada zaman dulu, bahwa manusia sudah bisa membuat ini ya makanan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya dengan cara bercocok tanam. Kemudian masa perundagian, ada yang tahu masa perundagian? Masa perundagian disebut juga sebagai zaman perundagian karena di masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Manusia sudah mulai membuat alat dan logam seperti perunggu dan besi. Tepuk tangan. Ya, masa ini ya kehidupan manusia ini di mana pada zaman dulu itu sudah mulai membentuk perkampungan, kemudian sudah mulai bisa membuat alat-alat ya. Animisme, apa animisme? Kepercayaan untuk menyembah nenek moyang. Kalau toteisme apa? Kepercayaan pada zaman dahulu di mana manusia zaman dahulu itu menyembah hewan, tumbuhan dan benda-benda di langit ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita di Indonesia, kalau sekarang ya agama di Indonesia itu kita mengenal adanya 6 agama ya, itu seperti itu. Kalau dulu masih menyembah berhala, menyembah roh nenek moyang, seperti itu ya. Nah, di sini mulai materi ya teman-teman ya. Ada masa praaksara itu ada 3. Masa ini ya berburu dan meramu. Ya di sini ada punya ciri-ciri ya teman-teman ya. Ciri-cirinya di sini ada ini ya di LCD Bu Vita ya. Cukup ciri-cirinya berkelompok ya. Hidupnya berpindah-pindah. Kemudian alatnya terbuat dari tulang, batu dan kayu yang masih kasar seperti itu. Hidupnya secara food gathering tadi, berburu dan meramu. Kehidupan untuk memenuhi kebutuhan tergantung pada alam. Iya. Kemudian apa ya teman-teman ya di sini ya, kalian melihat ini sudah mulai percayaan tadi ya, animisme dan dinamisme sudah mulai bercocok tanam seperti itu. Itu bisa kalian perhatikan di slide kita masih dia. Cukup jelas ya kita ya. Terus masa perundagian. Nah ini alat-alat peninggalannya terbuat dari logam ya. Nakara, moko, ya. Ini ya belati ya, pisau belati, mata panah terbuat dari besi. Nah itu seperti itu. Kalau dia bisa bikin api dengan
Paleolitikum. Paleolitikum itu memiliki ciri-ciri apa ya? Yaitu hidupnya berkelompok. Kemudian apa yang bisa dipahami? Yang paling tua atau Paleolitikum yang pertama adalah alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar. Contohnya kapak berindas dan alat-alat serbik. Kedua, gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah. Yang terakhir, food gathering, yaitu mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayur, dan buah dari alam. Paleolitikum ini berkelompok, berpindah-pindah, alatnya kasar, hidupnya berburu dan mana? Ya tenang saja ya teman-teman yang lainnya ya. Video. Kemudian Mesolitikum. Mesolitikum ini bagaimana ya ciri-cirinya ya tadi ya? Kamu mas berdiri sini mas. Contoh dari Mesolitikum. 1. Peralatan batu yang semula masih besar dan kasar kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya padlum dan mata anak yang terbuat dari batu. 2. Hidupnya mulai menetap. 3. Ditemukannya kejoken modern, yaitu sampah sisa-sisa makanan seperti kulit kerang. Abrisaurogus, yaitu cerukan atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal. Ya, tepuk tangan. Oke. Untuk zaman Mesolitikum ya, itu alat-alatnya agak halus, kemudian sudah mulai menetap karena kehidupan zaman dulu mulai bisa untuk memulai sehari-hari dengan cara untuk bercocok tanam, ada punden benda. Nih kali di sini ada jalan batu, ada pasang ya, seperti itu. Baik, silahkan hari ini Bu Vita memutar video ya, silahkan dinikmati ya, selamat menyaksikan. Saya putar dulu ya. Sebelum LKPD saya bagikan bentuk kelompok, kalian ini dulu. Lihat video dulu. Ya itu ya teman-teman ya, peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa ya. Oke, kalian sudah melihat film ya, asik sekali ya nonton film ya. Ya. Nah ini Bu Vita yang dulu ya. Ini di sini ada zaman lokal, zaman praaksara ya. Oke. Dari penayangan video ya, Bu Vita mau ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Nah, peninggalan zaman batu dan zaman logam itu setelah kalian melihat film atau video itu peninggalannya berupa apa aja? Kalau batu apa, kalau zaman logam apa? Siapa yang mau jawab? Ayo. Peninggalan zaman batu, zaman logam. Seperti yang kalian perhatikan tadi. Ya. Peninggalannya apa? Angkat tangan. Jangan itu. Paleolitikum tadi apa? Dolmen, sarkofag. Bisa jawab mas? Ya. Ya. Video kita sudah cukup jelas ya. Ya, zaman batu hasil peninggalan zaman batu. Zaman batu yaitu menir, tulen, kubur peti, batu, dan sarkofagus, muruga, puten, benda dan patung-patung.
namanya tadi apa? Tema logam kamu Mas ya? Logam yaitu bakara, moko, kapak, corong, cincin, mata tombak, mata pancing, belati, dan area. Ya, berarti memperhatikan filmnya Bu Vita ya. Terima kasih. Zaman batu dan zaman logam. Nah, ya silakan ini dulu ya supaya kita refresh ya dulu pembelajaran tadi ya. Kita ya, supaya tambah bersama semangat ya. Nah, silakan kita merefreshkan kalian tambah semangat. Silakan untuk menimbulkan SPK kita. Nah, sudah, pendinginan sudah, penjabaran kita sudah dari mengingatkan kembali pembelajaran kemarin, kemudian dari penayangan video dari materi yang kita di WA Group kelas sudah cukup jelas ya? Ini jelas, alhamdulillah. Untuk kita bagikan untuk LKPD, TTS ya, silakan. Teman-teman di sini ya membagi kelompok 5 kelompok, silakan gabung per kelompok masing-masing. Dipersilakan ya, kita bagikan untuk TTS nya diskusi kelompok. Kita berikan ya, di situ ada beberapa pertanyaan, materinya sudah dipahami, alhamdulillah jelas. Ini kita ada tugas. Kalau belum jelas, ditanyakan sama Bu Vita ya. Yang belum jelas gimana? Bu, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ya. Silakan. Ya, tepuk tangan buat presentasi buat kelompok 1. Ya, kelompok 1 ayo Mbak, sini Mbak, gabung sini. Ya, silakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Abdul Arafif, absen 20. Saya Timothy James Vincent, absen 34. Saya Melana Putra Manira, absen 17. Saya Sugeng Merah Dewi, absen 32. Mesia Mesalamanda, absen 10. Saya Muzakia, absen 27. Nomor 9, manusia jenis homo yang mendukung kebudayaan Indo, Homo wajahkiensis. Oke, kita sekarang dari yang nomor 1. Manusia pendukung kebudayaan Mandong adalah Pithecanthropus erectus. Yang nomor 2 yaitu penemu kapak genggam Voncoennischwijk. Hasil kebudayaan zaman Batu Tua, kebudayaan Ngandong. Nama lain tapak genggam adalah kebudayaan. Oh, chopper. Sekian dari kelompok kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk menanggapi presentasi nomor 1 dari kelompok yang lain dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Monggo Mas buka sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya, saya membuka sesi tanya jawab di sini. Jawab. Perkenalkan, nama saya Lorna Maulida Zahra dari absen 15. Saya mau tanya, apa aja sih benda-benda peninggalan pada zaman praaksara ini? Terima kasih. Oke Mas, apa saja sih peninggalan-peninggalan pada masa praaksara? Ayo saling kerjasama. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Laluna. Yang pertama, pada zaman batu yaitu menhir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, waruga, punden, barunda, dan patung-patung. Zaman batu ya. Tadi kebudayaan megalitikum benar ya. Tadi ada dolmen, sarkofagus, waruga, ada menhir ya teman-teman ya. Itu punden berunda ya Mbak ya. Kemudian zaman logam ya. Tadi apa tadi moko, nakara, kapak corong, Cincin, mata tombak, mata pancing, belati. ya. Jelaskan perbedaan hasil kebudayaan Paleolitikum dengan Mesolitikum. Ada yang bisa jawab? Bedanya apa Paleolitikum dan Mesolitikum? Ayo, tadi perhatikan. Silakan. Peserta boleh. Kamu silakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Gaminata dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan perbedaan dari masa Paleolitikum dengan masa Mesolitikum. Perbedaan Paleolitikum dan Mesolitikum dapat dilihat dalam benda peninggalannya, di mana masa Mesolitikum peralatan kebudayaannya lebih halus dibandingkan masa Paleolitikum. 1. Paleolitikum dikenal dengan kehidupan berpindah-pindah, memburu, dan menangkap ikan. Hasil kebudayaannya yaitu 1. Kebudayaan racitan, kapak yang masih kasar dan belum dihaluskan. 2. Kebudayaan mengandung alat penusuk dari tulang, bilah batu. 2. Mesolitikum ditemukannya pebble, pipisan yaitu kapak yang terbuat dari timbunan kulit kerang yang ditemukan di Sumatera. Terima kasih. Perbedaan zaman Paleolitikum dengan Mesolitikum ya, alat-alatnya Paleolitikum masih kasar sedangkan Mesolitikum sudah halus. Ketika Paleolitikum adalah masih berburu dan meramu, berkelompok, berpindah-pindah tempat, kemudian terdapat dua kebudayaan ya, kebudayaan ngandung dan kebudayaan ya, kalian sudah paham. Yang berikutnya adalah jelaskan masa perundagian di Indonesia. Dia mau jawab? Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Pada zaman ini, peradaban sudah berkembang sangat pesat. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali undagi, berarti seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan usaha tertentu. Contohnya pembuatan gerabah, perhiasan, atau sampah. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat. Ya, benar ya. Masa perundagian di mana kehidupan masa dulu itu ya sudah bisa membuat alat-alat dengan teknologi canggih ya, sudah mengenal teknologi canggih, alat-alat terbuat dari besi ya atau logam ya, besi tembaga ya, perunggu ya, seperti itu ya. Contohnya tadi ya, peninggalan zaman logam tadi ada apa? Moko, kapak corong, Makara, moko, kapak corong, cincin, mata tombak, mata pancing, belati, dan pancang. Tadi udah ada yang bertanya ya, nanggepin kelompok 1. Bu Vita juga sudah nanggepin ya. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini Bu Vita ada ini ya, diperhatikan dulu ya. Jadi pembelajaran hari ini ya sudah jelas ada yang mau ditanyakan pada Bu Vita? Tidak ada? Tidak ada ya. Saya mau bertanya Mas, kira-kira hari ini atau Mbak ya, Mas atau Mbak, hari ini yang sudah ilmu apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pahami dari materi Bu Vita, apa yang sudah kalian
absen 12. Materi yang saya dapatkan hari ini yaitu ada 3 corak kehidupan masa prakasa. 1. Berburu atau food gathering, mata pencarian dengan berburu dan menjual makanan. Yang kedua yaitu memanggil. Yang ketiga, hidupnya di gua atau di tepi pantai peradaban. Yang berapa yaitu mulai dari tinggal di sebuah perkampungan dalam suatu yang lama. Yang kedua, memiliki kemampuan mengelola alat logam seperti cincin. Yang ketiga yaitu ada sistem barter untuk mendapatkan logam. Sekian dari saya. Refleksi apa yang sudah didapatkan, pengetahuan apa yang didapatkan dari Bu Vita pada masa praksara ya. Ini kalian sudah paham ya, hasil-hasil kebudayaan pada masa praksara itu ternyata ada dua. Yang pertama adalah batu ya, kemudian yang kedua adalah peninggalan berupa logam. Peninggalan berupa batu tadi pada zaman Megalitik ada apa tadi? Menhir, ada dolmen, ada waruga, kemudian bunda, ada sarkofagus. Itu ya dari batu. Kemudian yang dipahami untuk hari ini adalah apa? Objek berdu. Kalau bivalvo kan tadi Pak, teknik cetak tuang di mana menggunakan cetakan dua cetakan yang distampukan, kemudian dilubangi atasnya, kemudian cairan logam panas dituangkan seperti itu, kemudian setelah dingin dibuka. Dan di sini disimpulkan ya teman-teman ya, pembelajaran hari ini semakin modern kebudayaan, hasilnya semakin halus ya kan, seperti itu. Jadi zaman food gathering dan food producing tadi, alat-alat yang dihasilkan semakin halus seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kemudian kesimpulan, siapa bisa memberikan sebuah kesimpulan pembelajaran untuk hari ini yang bisa menyimpulkan? Tadi kan refleksi. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Tadi Bu Vita ada materi yang saya sebarkan di link, ada mengingatkan kembali materi berikutnya, ada sesi tanya jawab, ada pengamatan video, ada KPD yang dikerjakan dan dipresentasikan, kemudian tanya jawab. Silakan. Kesimpulannya bagaimana? Kenalkan, nama saya Setia, dari kelompok 15. Kesimpulannya, masa praksara yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ada 3 corak itu masa praksara. Yang pertama, masa berburu, food gathering. Pertama, mata pencarian berburu dan pengumpulan makanan. 2, nomaden. 3, hidupnya di gua tepi pantai. 4, senjatanya masih dari bahan dasar atau tulang dan batu. Yang kedua, masa bercocok tanam, food producing. Pertama, mulai menetap pada suatu tempat dan produksi makanan sendiri. 2, mulai mengenal sistem pertumbuhan pada pohon dan membuka lahan. Kesimpulan hasil kebudayaan pada masa prasejarah yaitu pada zaman batu, yaitu menhir, dolmen, punden peruda, dan patung-patung. Pada zaman logam yaitu makara, moko, mata pancing, dan area. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Terima kasih ada teman kalian yang sudah memberikan refleksi atau sebuah kesimpulan ya. Baik, kita simpulkan ya pada pembelajaran kali ini bahwa kesimpulannya adalah bahwa kehidupan manusia purba pada masa praksara itu dibedakan menjadi 3. Masa apa tadi? Berburu, masa bercocok tanam, peronda, masa
cocok tanam, sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dinamisme, dan totemisme. Kemudian yang berikutnya adalah masa perundagian, di mana manusia sudah mulai membuat alat-alat ya dengan teknologi yang terbuat dari logam, tembaga, perunggu, dan besi. Kemudian zaman batu ya teman-teman. Pada masa praaksara itu ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Terus kemudian Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Kemudian Neolitikum zaman batu muda. Kemudian Megalitikum. Nah, zaman Paleolitikum tadi ya berburu dan meramu alatnya kasar, kapak genggam, kapak penimba, kapak penata. Terus kemudian Mesolitikum sudah bercocok tanam ya, menata, berkelompok, alatnya halus, gerabah, perhiasan, kapak lonjong. Kemudian yang berikutnya adalah masa batu muda ya, Neolitikum ya teman-teman, sudah mengenal sistem kepercayaan, alatnya sudah inovatif, dan food producing. Food producing itu apa tuh? Nah, terus mata tombak, atap, dan hiasan perhiasan. Demikian teman-teman pembelajaran untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kehidupan masa praaksara dari sisi sini ya, samping kanan kiri, belakang depan tengah pojok kanan kiri. Ada yang mau ditanyakan sama Bu Vita untuk hari ini? Ada enggak? Cukup jelas? Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum Bu Vita akhiri ya, Bu Vita sangat mengucapkan terima kasih kalian hari ini ya, sangat bersemangat sekali mengikuti pembelajaran Bu Vita. Semoga apa yang Bu Vita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin. Kemudian untuk minggu depan ya, materi minggu depan kita akan melanjutkan pada materi masuknya hidup modern di Indonesia ya. Sekian dari Bu Vita, mohon maaf jika ada salah-salah ya. Kemudian Bu Vita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.